Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini Miss akan menunjukkan ke kalian bagaimana kalian untuk mengerjakan soal AKM. Yuk, mulai. Nah, yang pertama, kalian masukkan dulu username kalian di sini. Dilihat dari kartu peserta kalian. Kemudian kalian masukkan username kalian di sini ya. Nah, di sini karena Miss sedang mencoba, jadi Miss masukkan username-nya. Ini Miss ketik dulu ya. Nanti kalian akan diberikan username sesuai dengan kartu peserta kalian. Nah, seperti ini. Kemudian kalian masukkan juga passwordnya ya, yang ada di kartu kalian. Ini Miss masukkan dulu seperti ini. Nah, jika sudah, kalian langsung klik login. Nah, kita tunggu sampai masuk dulu seperti ini. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kalian tinggal memasukkan nama kalian di sini. Karena Miss lagi uji coba, jadi Miss tuliskan nama sesuai di kartu ya. Nah, nanti kalau kalian masukkan nama sesuai dengan nama kalian. Jangan lupa nama lengkap ya. Lalu masukkan juga tanggal lahir kalian di sini. Kalau di sini Miss masukkan sesuai dengan tanggal di sini. Kemudian bulannya dan tahun. Jangan sampai salah ya. Jangan biasanya kalau masukin tanggal lahir dimasukin tanggal hari ini. Ingat tanggal lahir kalian. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kalian masukkan tokennya. Token kalian yang nanti akan diberikan pada saat kalian ujian. Nah, ini Miss dapatkan token. Tokennya C, D, Z, T, O. Nah, seperti ini ya. Lalu klik submit. Nih. Sudah deh, langsung mulai masuk. Nah, nanti mulai muncul seperti ini, konfirmasi tes. Ada nama tesnya, statusnya, waktu pengerjaannya, dan alokasi waktunya, sekitar 90 menit. Nah, kalian tinggal klik mulai dan silakan mengerjakan. Oke anak-anak, nah sekarang kita akan lihat fitur dari aplikasi ANBK-nya ya, untuk bagaimana kalian mengerjakan soal-soalnya. Nah, untuk sebelum kalian tahu dulu, tipe soal yang ada di ANBK itu ada dua jenis, yaitu ada tipe soal numerasi dan juga literasi. Nah, di sini soal yang pertama nih, kebetulan Miss dapat soal yang literasi nih. Jadi kalau literasi itu kalian harus membaca dulu teksnya, dibaca kemudian dijawab pertanyaannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk fitur soalnya kan bisa di sini ada informasi soal. Nah, informasi soal itu adalah pertanyaan soalnya. Ini halamannya. Nah, kemudian ada di sini sisa waktu. Nah, sisa waktu itu menunjukkan berapa lama waktu yang kalian miliki untuk mengerjakan soalnya. Kemudian ada daftar soal. Nah, untuk daftar soal ini kalau kita klik ya, ini menunjukkan jumlah soal yang akan kita kerjakan, jumlah soalnya ada berapa. Kemudian kita juga bisa berpindah. Misalkan kalau kita mau mengerjakan soal yang nomor 3 dulu, nah ini bisa nih. Nah, langsung pindah ke soal nomor 3. Terus kalau kita mau ke soal nomor 6, itu juga bisa pindah seperti itu. Nah, misalkan kita kembali lagi ke soal nomor 1 ya. Nah, di sini kita bisa tahu nih soal nomor berapa sih. Nah, di sini nih, di pojok sebelah kiri itu ada nomor soal kita. Ada tulisannya soal nomor 1. Nah, berarti ini adalah soal nomor 1. Kemudian di bagian bawahnya, di sini ada button soal sebelumnya, ragu-ragu, dan soal berikutnya.
Semisalnya kalian sudah baca soal ini, kemudian kalian belum tahu nih jawabannya, daripada waktunya habis, kalian bisa langsung next ke soal berikutnya dulu. Nah, seperti ini. Langsung muncul ke soal nomor 2, ya. Gitu. Sudah langsung muncul ke soal nomor 2. Nah, di sini misalkan kalian juga nggak tahu nih jawabannya apa. Mau balik lagi ke soal nomor 1 deh, gitu ya. Nah, kalian klik aja di sini di button soal sebelumnya. Nah, misalkan kalian sudah mau menjawab, oh iya, kira-kira jawabannya mungkin yang B. Kalian mau jawab yang B ya. Nah, seperti ini kalian klik aja buttonnya di sini di optional A, B, C, D-nya. Kemudian kalian pilih jawabannya. Kemudian kalau sudah, nah kalian tinggal klik aja soal berikutnya. Tapi kalau misalkan kalian ragu-ragu nih ya, aduh jawabannya benar nggak ya B atau bukan? Nah, kalian bisa klik tombol ragu-ragu aja dulu. Seperti ini. Nah, kalian langsung skip ke soal berikutnya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian sudah mengerjakan semua soal, misalkan sudah semua soal, terus kalian lihat nih, semua soal sudah dikerjakan atau belum ya? Nah, kayak tadi kalian ngeklik yang soal nomor 1 itu kan ragu-ragu. Nanti akan ada muncul warna kuning di sini, di daftar soalnya. Nah, kalau sudah dijawab, biasanya nanti akan berubah nih. Misalkan Miss kasih contoh ya, yang soal nomor 3 Miss jawab yang B, kayak gini. Terus, next-nya Miss kasih jawaban juga dulu. Misalkan, oke. Ini misalnya aja ya, supaya soal sudah dijawab. Nah, kalau sudah dijawab, nantinya dia akan ada notifikasi seperti ini, ada warnanya hitam. Tapi kalau misalkan belum dijawab, dia akan putih, ya. Kalau belum kalian buka, dan yang sedang kalian buka adalah yang warna biru. Nah, kalau misalkan sudah, kalian mau kembali lagi yang warna kuning, kalian tinggal diklik aja. Nah, ini berarti kalian jawabannya ragu-ragu ya. Bisa kalian ganti, misalnya, oh jawabannya D. Nah, langsung skip lagi. Oh, jangan lupa yang tadi dihilangkan dulu yang ragu-ragunya. Seperti ini. Begitu sampai dengan habis. Kita habisin dulu aja ya soalnya ya. Oh, ini esai semua nih soalnya. Misalkan Miss asal aja dulu ya, biar kalian tahu kalau sudah diisi semua jawabannya apa. Tapi nanti kalau saat mengerjakan jangan seperti ini ya jawabnya ya. Jawabnya harus betul, benar-benar menjawabnya. Ini Miss hanya mencontohkan saja, supaya kalian tahu kalau sudah diisi semuanya jawabannya seperti apa. Sebentar ya. Nah, udah berapa soal nih? Kita cek. Tuh. Jadi kalau sudah ada jawabannya kurang lebih seperti ini. Terus pilih iya, misalkan gitu. Mana udah diisi. Ini misalnya aja ya, Miss klik-klik. Nah, ini ada yang jawabannya seperti ini juga. Jadi nggak semua pilihannya itu A, B, C, D ya. Tapi ada yang pilihannya seperti ini. Terus kemudian ada soal esai seperti tadi. Nah, kalau misalkan sudah terisi semua, kalian akan diberikan konfirmasi seperti ini. Konfirmasi pindah stage, artinya ini akan pindah ke lembar soal berikutnya. Nah, kalau ada konfirmasi seperti ini, kalian jangan langsung buru-buru klik selesai, tapi klik dulu tanda tidak. Kalian cek lagi daftar soalnya, sudah semuanya belum terisi. Kalau misalkan ada tanda putih seperti ini, artinya kan belum ya. Nah, kita balik lagi. Nah, belum diisi nih. Kita cek lagi ya. Ke sini. Nah, ini artinya sudah terisi semua. Kalau sudah, kalian balik lagi ke soal terakhir. Terus, soal berikutnya lagi. Nah, nanti akan muncul lagi konfirmasi pindah stage, baru dicentang dan klik selesai. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah selesai mengerjakan keseluruhan soal, nah nanti akan muncul konfirmasi tes seperti ini, yang isinya kalian diminta untuk mengklik salah satu button. Nah, kalau ini artinya kalian sudah selesai ya. Jadi kalian tinggal klik saja tanda selesai di sini untuk menyelesaikan tesnya.
Nah, tapi tidak langsung selesai ya, karena masih ada konfirmasi tes di sini yang kalian harus menunggu dulu sekitar 1 detik lah. 1 menit ya, 60 detik. Nah, di sini ada kurang lebih soal-soal akhir lah, tapi bukan soal-soal yang seperti tadi ya. Ini hanya soal penutup saja yang pertanyaannya tidak berat begitu. Biasanya cuma soal-soal angket. Nah, kalau sudah seperti ini, baru bisa kalian klik mulainya. Nanti ada soal terakhir yang bisa kalian kerjakan, tapi ini isinya cuma soal bentuknya pernyataan aja ya. Kalian tinggal isi sangat tidak setuju, setuju, atau sangat setuju. Jadi bentuk soalnya bukan soal AKM sih, ini seperti angket saja. Nah, kalian tinggal klik aja. Nah, karena di sini Miss tidak ada pertanyaannya ya, Miss kliknya setuju saja. Seperti ini. Langsung ke soal berikutnya. Seperti itu, dan ini hanya soal terakhir sih, tidak banyak seperti tadi ya. Jadi tahapannya hanya ada 3 kali. Nah, yang ketiganya seperti ini. Ya, jadi jangan sampai lupa. Kalau terakhir, kalau kalian sudah sampai soal nomor 4, ini tinggal klik selesai, tapi dia menunggu dulu sih sekitar 5 menit. Nanti tinggal klik selesai begitu. Ya. Oke, seperti itu kurang lebih cara kalian mengerjakan soal ANBK-nya. Jadi kalau misalkan kalian sudah mengerjakan, tinggal klik selesai saja, selesai begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu cara kalian mengerjakan soal ANBK-nya nanti ya. Tetap semangat, selamat ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.